Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kakak, adik-adik, abang, mas, mbak, semua rekan-rekan, alumni Trisakti. Alhamdulillah di siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Kartini muda ya. Yang kebetulan saya diapit oleh keduanya yang kebetulan sama-sama satu fakultas bersama saya ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, cuman beda angkatan ya. Mereka ini Kartini muda yang amat sangat memberikan karya, menghasilkan sebuah karya yang amat sangat istimewa, yang amat sangat bermanfaat untuk banyak orang dan tentunya memberikan motivasi untuk adik-adik mahasiswa semuanya ya gitu. Oke, kembali lagi di acara podcast IKA Trisakti, Trisakti Solid Indonesia Maju. Dengan tema hari ini, Puan-Puan Kreatifpreneur Trisakti Penggiat UMKM. Oke, langsung saja saya kedatangan dengan pertama nih senior ya. Halo junior. Halo Mbak Nana, ini senior ya, dan kemudian ini kebetulan juga yang ini junior saya, Mbak Anita ya. Iya, halo. Oke, kita langsung aja ya Mbak ya, biar agak lebih santai. Okay. Kalau pertanyaan aku nih, yang pertama kali ya, kita kan sekarang kan sedang menuju Kartini ya, Hari Kartini 21 April nanti. Dan tema untuk hari ini disambut dengan dua Kartini muda ini. Saya ingin menanyakan dong, apa kebanggaan sebagai kreatifpreneur muda? Oke. Kebanggaannya adalah aku sebagai perempuan yang mencoba mandiri dengan usaha sendiri, jadi memantapkan diri sebagai perempuan berdaya, terus bisa memanjangkan usaha-usaha bagian-bagian lainnya seperti memanjangkan usaha penjahit, pengrajin, lewat usaha aku produk di lokal Okainku. Jadi kita tuh bikin usaha ini emang punya tujuan juga untuk memanjangkan hidup bisnis-bisnis lainnya yang kecil-kecil yang bersambung sama kita semua. Iya, gitu. Setuju banget ya Mbak Nana. Terus bagaimana kalau dengan Mbak Anita? Oke, kalau dari saya mungkin sama ya dengan Mbak Nana, lebih ke saya dengan suami saya juga membuat bisnis ini memang bertujuan untuk support local people gitu. Jadi kita memang ingin sekali mensupport pengrajin-pengrajin lokal yang di daerah, kemudian juga meningkatkan produktivitas mereka di daerah, sehingga karya-karya mereka yang ada di daerah bisa kami bantu untuk upscale lagi seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk yang sudah berkecimpung di dunia kreatifpreneur seperti ini, pastinya kan ada background pendidikan gitu, pendidikan yang memantapkan Mbak Nana dan juga Mbak Anita untuk menjadi pengusaha UMKM sekarang. Background Mbak Nana sendiri bagaimana tuh? Kalau aku sebelum menjadi fashion planner ya seperti sekarang, aku bekerja di dunia advertising. Jadi dari jurusan desain komunikasi visual, terus langsung menuju ke bagian advertising ya. Jadi dari awalnya di advertising di majalah, terus habis itu aku beranjak ke advertising iklan dan dari situ aku belajar banyak tentang marketing, tentang kreatif strategi dan lain-lain, dan dari situ juga jadi bekal aku untuk menjadi Nana yang sekarang gitu. Keren banget itu ya. Dulu waktu itu Mbak Nana gimana sih kuliah tuh sampai bisa mau masuk FSRD Trisakti tuh apa ada yang nyuruh, apa keinginan dari kecil emang hobi gambar atau perlu disebutkan nih, perlu di-spill kan nih. Kenapa sampai bisa jadi pengusaha? Sebenarnya karena suka gambar dan menghindari hitung-hitungan, tapi pada akhirnya ketemu hitung-hitungan sama dong. Ya seperti itu sih. Jadi emang dari awalnya aku suka menggambar, terus suka mendesain, tapi desain
apa menjadi fashion designer tuh cita-cita kecil. Cita-cita kecil, Jadi ya. begitu pas mau masuk ke FSRD itu karena kayaknya bikin iklan tuh seru gitu. Jadi aku dari masih kecil juga suka meremake iklan sampo atau apa gitu. Emang udah ini ya. Terus kok kayaknya bikin Udah dari image itu kecil. keren ya gitu. Akhirnya ya udah terjunnya ke FSRD di mana aku bisa belajar tentang Betul. komunikasi Iya. visual gitu. Ya, Jadi tersalurkan ya di situ ya. dan kesampaian sih. Kesampaian pula ya. Jadi penggiat iklan iya, ya. penggiat sebelumnya. iklan sekarang juga luar biasa Ya, lah. kita jadinya beriklan sendiri juga dengan produk kita sendiri. Betul juga tuh. Betul. Jadi nggak sia-sia yang advertising kemarin-kemarin itu ya. Betul, bekal. Betul, bakal. Nah, kalau Mbak Anita gimana nih? Backgroundnya nih, kenapa nih seneng? Apa emang pengen kuliah di Trisakti atau karena apalah disuruh orang tua atau emang pengen banget gitu? Keren nih Trisakti kayak gitu kan? Dulu sih Iya. keren banget sampai sekarang juga keren. Oke, dari dari SMA kali ya. Mungkin dari kecil juga saya memang sudah hobi menggambar, dan saat itu memang sering dilombakan oleh sekolah untuk pekan-pekan lomba-lomba menggambar gitu Menang. sampai internasional pada saat itu. Kemudian juga waktu SMA saya sudah mulai browsing universitas yang ada di sekitar Jakarta aja pada saat itu, karena memang ya nggak mau kemana-mana Iya. gitu. Kemudian menemukanlah Universitas Sakti, di situ ada FSRD-nya. Nah, kemudian oleh orang tua saya diarahkan ke desain produk. Nah, saya kan mengambil jurusan prodi waktu itu desain produk ya, waktu kuliah. Nah, di desain produk saya menemukan memang apa yang saya cari. Saya senang sekali mengulik, bikin sesuatu dari mulai SMA. Seperti kadang-kadang saya juga suka, mungkin kayak Banana ya, bikin apa ya, ngulik-ngulik, bikin kadang-kadang bantu mama saya jahit, bikin Dari boneka, kecil udah kelihatan crafting. ya. Iya, memang dari kecil. Tasnya ya. Iya, Bakatnya. tuh everything about crafting dari SMA, SMP saya sudah suka. Nah, pas ketemu kuliah desain produk, wah ini nih tempat saya gitu. Dan cocok ya. iya, dan kemudian juga ketemu dengan alumni-alumni yang wah udah kompeten di bidangnya. Saya senang banget, dan dosennya juga sangat kompeten pada saat itu, banyak mengajarkan saya step by step how to membuat usaha sendiri, bagaimana kita menjadi entrepreneurship, kemudian bagaimana menjadi intrapreneur juga, bukan cuma entrepreneur gitu. Nah, pas lulus langsung tuh saya bekerja di perusahaan pada saat itu jadi desainer footwear design selama 3 tahun. Nah, kemudian untuk menambah keahlian saya lagi, saya mengejar karir lagi di Bali pada saat itu selama 3 tahun menjadi seorang craft designer gitu. Nah, setelah jadi craft designer, saya kembali ke Jakarta, saya menikah dan saya menjadi dosen sampai saat ini. Sekali, ya. Dan kemudian tidak berhenti di situ. Kalian saya kan sayang ya. Iya. Nah, bersama suami yang juga seorang craft designer, juga interior designer, kami membuka usaha yang memang di bidang craft gitu. Luar biasa banget ya, dua Kartini muda ini ya. Saya diapit di antara dua Kartini, hebat sekali. Mbak Nana bangga nggak sih kuliah di Trisakti? Ya bangga lah. Bangga ya. Gitu, terus gimana tuh dulu kuliah, terus tiba-tiba ya maaf ya, apa dulu kuliah apa ada pacaran gitu atau ikut organisasi? Mbak Anita juga lumayan aktifnya juga kan, kebetulan FSRD itu salah satu fakultas paling asik di Trisakti ya. Jadi emang kita aktifnya juga di kegiatan musik. Aku dulu punya band sama cewek-cewek gitu kan. Terus habis itu acara-acara musik playground, terus kegiatan kuliahnya juga diisi dengan jam nongkrong. jam Jadi, nongkrong ya. mulai malas pulang. Ya kan, Malas emang pulang rumahku malah. jauh banget waktu itu. Nongkrong di mana tuh yang ada di atas itu tuh zaman dulu tuh? Ini deh namanya PG ya. Iya, PG Playground. ya. Yang sekarang udah nggak ada ya. Ada musiknya juga dulu ya. Di Iya, bawah ada musik sana. PG ya. Jadi seru ya. Seru. Zaman itu. Dan jadi kayak zaman itu tuh padahal rumahku jauh, tapi kayak Gimana, Mbak? dulu tuh aku di Pondok Gede. ujung ke ujung kan. Iya. Tapi itu ngisi jam
ngisi nunggu jam kuliah, nongkrong di PG, terus jadi kenal banyak teman, terus banyak kegiatan juga. Iya. Nggak kerasa tahu-tahu Nggak ya kerasa udah ini aja belong di kampus. Iya sih, Gitu. nyaman ya gitu. Jadi kita memang kelihatan banget kalau emang Trisakti itu memang apa ya, nyaman. Terus kita juga ada bangga juga Iya, gitu rumah kan. kedua. Rumah kedua, benar. Iya, Kalau iya, Mbak Anita gimana nih? Kalau saya sih sama ya, namanya kalau udah di FSRD Trisakti itu banyak have fun-nya gitu. Have Jadi fun ya. apalagi senior-senior itu banyak sharing gitu. Sebenarnya bukan berarti mereka apa namanya suka ayo manggil sini gitu kalau setelah pulang kuliah, tapi banyak sharingnya pada saat itu. Saya merasa dulu mungkin saya masih ketakutan, tetapi ketika sudah menjalankan, sudah kenal dengan senior saya, ternyata itu banyak sekali masukan. Sama-sama gambar waktu itu, iya. dibantu ngerjain tugas. Kemudian kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kita segan bertanya ke dosen, kadang-kadang bertanya Tanya sama senior senior, gini senior saya nih dua nih. Senior Tapi ya. bener deh, membantu. ya dan seniornya keren-keren. Saya akui sampai sekarang Tepuk juga tangan dulu wah, dong, Mbak. keren banget Senior-senior dan Iya, dosen-dosen dosen-dosennya juga. FSRD Trisakti ya, Iya keren betul, banget. dan ya bangga banget lah ya, apalagi kalau tahu nih senior Trisakti nih kerjanya udah jadi apa namanya, skalanya udah internasional, desainernya kemudian juga yang nasional udah karuannya lah ya gitu kan. Dan Mbak Nana juga kan senior saya keren juga nih desain-desainnya Luar gitu. Seniornya juga keren sekali. Jujur keren sekali. Luar biasa, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke kreatif plannernya Mbak Nana dan Mbak Anita. Ini kan kalau aku lihat Mbak Nana kan punya produk yang dari kain ya, Iya. Mbak Nana ya. Apa tuh namanya tuh? Bisa Aku punya diceritakan apa? Aku kan awal muasalnya tiba-tiba ada gagasan, kayaknya gue bikin kain bagus nih, bikin baju-baju fashion. Jadi aku kan dulu sambil ngantor juga kan kegiatannya karena buat membuang stres dengan deadline tuh aku suka dandan fashion Monday atau tiap minggu ke kantor tuh harus dandan gitu. Oke. Tapi ada kalanya pas lagi Jumat batikan atau pas lagi acara yang harus pakai batik tuh susah cari kain tradisional yang desainnya semau aku gitu, kayak kok gini semua ya, maksudnya konvensional semua, gitu ya. Terus yang kayak pengen bikin sesuatu yang beda, akhirnya ya aku bikin sendiri. Terus akhirnya kok kayaknya banyak yang bilang keren, oke akhirnya aku bikin ini sendiri aja, bisnis brand sendiri sendiri aja, brand sendiri, karena aku juga kerjaan sehari-harinya juga building brand plan juga kan kalau di di company gitu. Terus kenapa nggak bikin brand plan buat sendiri gitu. Akhirnya aku ngebangun bisnis ini dari awal banget, dari kecil banget gitu. Terus sambil jalan mantapin banyak networking, dan waktu itu juga pemakaian Instagram tuh masih jarang yang pakai dengan fashion di jualan di Instagram tuh masih jarang. Jadi waktu itu aku mulai di situ, dari situ terus dapat jaringan banyak. Even ternyata datangnya bukan dari teman sendiri, tapi malah dari luar ya. kekuatan hashtag waktu itu. Oh iya, Cari ya, kain etnik, kain banyak yang nyari gitu kan. Akhirnya dari situ tenun ikat gitu ya. Dan dari situ bisa jadi booming ternyata gitu. Dan ternyata banyak yang nyari, dan tiba-tiba follower banyak dan lain-lain. Jadi emang sekitar 6 tahun lalu lah ya, itu tuh tren Instagram fashion itu masih sedikit. Dan kayak salah satu yang memulai lah kita gitu. Dengan kain-kain tenun gitu, yang kain tenun ya. kain tenun yang berbeda, yang asimetris, yang edgy gitu. Jadi banyak yang cari gitu. Jadi itu ciri khasnya dari tenun ikat itu ya. Tenun ikat, tenun lurik ya. Tenun ikat dan tenun lurik. Itu Mbak Nana ambil bahan-bahan tersebut dari mana tuh? Dari langsung ke misalnya ke NTT atau NTB atau dari pengusaha lokal di Jakarta atau gimana? Jadi memang kain di Indonesia tuh banyak banget. Luar biasa dan ya. Kita tuh kalau ekspor semua juga belum cukup nih waktunya gitu. Dan juga emang beberapa kain tuh punya nilai-nilai yang ada yang nggak boleh dipotong, ada yang punya cerita pakem-pakemnya. Jadi
kita juga memilih, dan akhirnya kita juga karena awalnya aku tuh suka banget sama garis-garis dan pattern-pattern geometris tuh, jadi aku banyak bergerak di motif-motif yang simple-simple gitu, tapi bisa dijadiin baju sehari-hari. Jadi aku memantapkan diri di lurik gitu. Kayak outer yang sedang saya pakai ini ya, teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini keren banget, ini dari lurik, Okainku. Iya, Okainku itu desainernya. Namanya sebelah kanan saya, Mbak Nana, FRCRD96. Ya, siap. Terus Ya. ini dari Jadi ini gimana nih? Bahannya itu campuran dari tenun lurik sama kain batik cap. Baik, stamping ini dari Bali, yang ini dari Jogja gitu. Jadi kita campur mix dari beberapa daerah gitu. Keren loh. Jadi Mbak Nana gambar sendiri ya? Iya, untuk desain cutting bajunya kita gambar sendiri, tapi kain-kain ini udah terlalu indah untuk dieksplor ya. Kain-kain itu jadi kita inspirasi kita sendiri buat membuat cacah polanya atau buat campuran warnanya seperti ini misalnya gitu kan. Bagus ya, warna-warna yang bagus kita padu sendiri. Kadang kita kerja sama pengrajin untuk mendesain warnanya dari kita sendiri, terus nanti mereka tenunkan sampai jadi custom made. Mbak Nana request ya? Iya, betul. Request ke mereka yang nggak beli jadi ya? Nggak beli jadi. Jadi memang kita selain ada punya mereka yang udah bagus ya, kita manfaatkan gitu kan. Terus kita juga membuat kreasi sendiri, desain sendiri dengan misalnya kayak ini nih, aku ngedesain sendiri motif teges luas namanya, itu juga kita kerja sama pengrajin untuk bikin desainnya gitu, dari progres terus habis itu bikin, terus ini jadilah baju tie-dye gitu ya, tie-dye iya. Jadi memang pas tahun itu pengennya ngebawa konsep yang sangat relax dan laid back gitu ya, jadi kita cari-cari bahannya juga yang enak dipakai buat sehari-hari, yang adem, benar-benar yang nggak gatel, nggak panas juga ya. Betul. Keren. Nah, sekarang kembali ke Mbak Anita nih. Mbak Anita gimana nih produknya nih? Kayaknya saya lihat nih ada tray ya. Iya. Dari Milan Bay. Coba nih bisa diterangkan nggak nih awal muasalnya tiba-tiba ada gagasan, ada ide, kayaknya gue harus bikin produk-produk yang kayak materialnya dari rotan ya, dari kayu juga ada ya? Ada. Gitu. Oke, sebenarnya waktu tadi kan saya udah cerita ya, dari mulai saya lulus kuliah itu kerja di footwear, kemudian pindah ke Bali. Nah, di Bali itu saya banyak sekali mendapat ilmu nih. Jadi menimba ilmu di Bali, saya bekerja di perusahaan handicraft pada saat itu untuk diekspor keluar. Jadi di sana saya mendesain beberapa produk dengan base-nya itu natural material. Tadi ya sudah disebutkan ada rotan, kemudian ada bambu, kemudian ada beberapa material mungkin yang jarang disebut seperti water hyacinth, kemudian ada ya kayak gaji dan lain-lain. Itu banyak sekali natural material, kalau disebutkan mungkin ada puluhan jenis. Nah, saya belajar di sana, kemudian juga, nah ini dia, dari kalau misalnya pernah tahu istilah dari mata turun ke hati, nah kalau saya dari mata turun ke hati, turun ke bisnis. Nah, saya bertemu dengan suami saya di Bali tuh. Kita sama-sama bekerja di perusahaan handicraft pada saat itu. Kita sama-sama desainer handicraft. Nah, kemudian ketika kembali ke Jakarta, kami menikah, kemudian suami saya bekerja di perusahaan interior, saya balik mengajar pada saat itu. Tetapi ilmu yang kita timba di Bali pada saat itu sayang ya, akhirnya beberapa tahun kemudian ya sekitar tahun 2018 suami saya dan saya memutuskan untuk membuat usaha ini gitu. Jadi dengan bekal kami banyak mengenal supplier-supplier dari ilmu yang kita timba di Bali itu. Kita kenal dengan supplier bambu, kita kenal supplier seperti natural material lainnya juga kita kenal, seperti itu, dari beberapa daerah yang ada di sekitar Indonesia pastinya gitu. Aneka ragam aneka ragam. Nah, background saya juga kan dari desain produk, saya membantu suami saya, beberapa saya juga mendesain sendiri, kemudian kita juga membantu para supplier untuk meng-upscale produk mereka dan dicintai oleh orang-orang lokal pada saat itu. Mungkin pada tahun 2009 sampai 2015-an lah ya, tren untuk menggunakan produk-produk handicraft sendiri di Indonesia sendiri belum terlalu hits pada saat itu, karena media sosial belum terlalu gaung sama mungkin kayak Mbak Nana pada saat itu.
Nah, di situ kita ketika media sosial mulai diterima orang Indonesia, orang-orang Indonesia mulai menggunakan media sosial untuk berbisnis, kita melihat peluang. Jadi, ayo kita berbisnis handicraft yang sesuai dengan bidang saya berdua dengan suami saya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjualnya di lokal gitu. Akhirnya kita berdua mencoba untuk memproduksi sendiri pada saat itu, berbeda dari background dari bawah banget, kita jual di pasar-pasar di pinggiran pada saat itu dari nol sekali. Dan alhamdulillah memang di tahun 2019 kita sudah bisa bikin galeri sendiri gitu, dan kita pameran-pameran seperti Inacraft kita masuk juga pada saat itu, dan reaksi pasar luar biasa ya ternyata. Dan lagi masuk masa pandemi, agak grogi juga kita untuk menghadapi pandemi ini, gimana ya kita jualan barang-barang besar, barang-barang handicraft seperti ini, apakah ada orang yang mau beli? Ternyata reaksinya bahkan di luar dugaan, luar biasa pada saat itu, karena memang tren mendekor rumah pada saat pandemi itu lagi booming sekali, dan itu alhamdulillah kita malah justru bisa naik muncul. Dan memang senang ya bisa membantu para pengrajin ini. Di lain pihak mereka itu terpuruk ketika ekspor tidak berjalan, tetapi penjualan lokal itu sangat baik gitu. Jadi kayak simbiosis mutualisme ya, saling betul. Satu sama lain. Nah di situ kita tidak mau berhenti berbisnis sampai situ. Kadang-kadang kan memang kalau nama bisnis itu kan ada up and down. Nah ketika misal bisnis handicraft kita sedang mengalami stagnan, we have another business gitu. Jadi kita mencoba mencari bisnis lain, peluang bisnis lain. Akhirnya kita mengembangkan ke waktu itu lebih ke food and beverage. Kita buat restoran di Jogja pada saat itu. Nah kita buat restoran, ternyata memang reaksi pasarnya bagus juga gitu. Jadi memang dari restoran dengan galeri ini saling membantu. Gitu. Saling backup ya? Saling backup. Nah memang ada kantong-kantong uangnya sendiri. Nah dari situ ya memang harus cekatan ya mengolah keuangan kita juga gitu. Nah di dalam bisnis food and beverage sendiri kita juga banyak membantu support lokal di situ. Kita memberdayakan masyarakat sekitar di desa namanya Sumberwatu. Jadi di atas bukit gitu di saat itu. Nah di sana kita menggunakan kita saling membantu lah ya, dari restoran membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan lebih. Mereka juga membantu kita untuk masak gitu. Jadi masakannya masakan lokal. Jadi dia masak mak-mak kampung gitu. Gitu. Nah kemudian juga ya jadi kita berpikir another business lagi buat saling membantu, support beberapa bisnis kita, yaitu kita lebih ke hospitality, penginapan. Akhirnya makanya jadi villa ya. Jadi villa tuh hits loh. Isinya artis-artis semua gitu yang kesana. Ada Baim ya kan? Iya, macam-macam. Ayo kita main kesana semuanya. Tadi saya juga lihat itu Instagramnya itu Suatu ya? Suatu ya? Ada Mil and Bay, ada Suatu, dan satu lagi Suatu Villa gitu. Iya, Suatu Villa ya. Itu luar biasa banget ya. Itu berarti udah berkembang ya, karena pasti butuh karyawan staff yang lebih banyak dong. Oh ya kan? Iya betul, memang beda-beda ya. Kalau di Galeri Jakarta mungkin staffnya memang timnya nggak terlalu besar, karena memang timnya itu pertama mungkin sama kayak Mbak Nana ya. Kita produksi, kemudian ada orang marketing, ada juga orang yang packing, yang hanya sesimpel itu. Kemudian tapi kalau misalnya udah masuk ke ranahnya lebih ke restoran, mungkin lebih besar, timnya juga lebih besar ya. Kita mungkin ada marketing manager juga. Kalau misalnya kita lepas, kita tinggal ya bisa berjalan dengan baik gitu. Gitu ya. Tapi memang pegawai-pegawai yang ada di Suatu itu sendiri memang kita ambil dari orang lokal situ, sekitar situ. Wah, jadi memberdayakan orang-orang sekitar ya di situ ya, memberdayakan juga, terus memberikan manfaat juga ya, karena kan jadi manfaatnya juga banyak juga gitu, mendapatkan penghasilannya juga luar biasa loh. Ya, alhamdulillah ya. Sama juga dengan Mbak Nana ya, Okainku. Oh ya Mbak Nana mau nanya nih, kalau untuk market pasarnya Okainku ini itu biasanya nih yang suka beli itu siapa? Biasanya umurnya kalau semua bebas, levelnya apa itu? Untuk target
market Penjualannya. kita memang lebih ke dari mahasiswa sampai ke atas ya, Iya. dari usia di atas 18 sampai ke atas itu, terus range-nya tidak terbatas, siapa Tidak saja bisa terbatas, pakai. Bener Tapi sih. memang saat purchasing dan yang belanja itu rata-rata usia-usia kerja ya. Usia kerja. Jadi kayak first jobber sampai ke yang sudah mamahnya gitu juga pakai Pakai kainku. Jadi kadang-kadang keluarga gitu, mama sama anaknya gitu juga pakai gitu. jadi kayak memang kan seringgit. Iya. terus Betul, untuk yang millennials dan Gen Z juga mereka juga pakai. Jadi pakai lebih juga ya? kayak lebih tertarik ke mix and match-nya. Jadi kita punya belt obi Ya, belt kayak itu obi yang ya. dia suka bikin kreasi macam-macam, itu juga sering ditampilkan sama influencer yang Gen Z gitu. Jadi memang mudah-mudahan nih untuk Iya. memanjangkan generasi untuk Iya, pembelinya betul. itu akan selalu ada gitu. Emang harus ada, selalu ada gagasan, ide-ide yang baru ya Mbak ya. Betul. Supaya nggak stuck di situ aja gitu. Iya, Kita betul. harus tetap ngikutin zaman nih. Anak-anak millennials nih apa sukanya ya, Iya, gitu. betul. Dan juga mencakup juga untuk ibu-ibu tadi gitu kan. Jadi memang ini kayak misalnya nih si anaknya mau beliin buat mamahnya bisa, Iya, tapi dia juga pakai bisa pakai gitu. juga. Jadi menyambung generasi. Benar-benar menyambung generasi tuh, betul. cocok. Nah kalau Mbak Anita gimana tuh pasarnya dari produk Oke. Milen Bay? Target kan Iya. setiap bisnis itu perlu ada target Iya, ya. betul. Target marketnya harus fokus dulu. Kalau misalnya kita dari Mil NB sendiri target marketnya memang pertama-tama ya untuk Mil NB ya, itu untuk home and decor lover gitu. Jadi mereka yang menyukai home and decor dan mungkin range usianya ya orang-orang para pengguna Instagram, karena di awal dari kita mendirikan usaha kita promosinya di Instagram saja gitu. Nah, jadi orang-orang yang memang menggunakan Instagram itu kan mungkin target marketnya kakak-kakak sekalian ini ya, yang menyukai dekor rumah, kemudian juga, dan pada saat itu kita juga mencoba untuk untuk menaruh margin tidak terlalu tinggi sehingga memang menengah ke bawah juga masih affordable lah ya untuk membeli produk-produk kita. Tapi kan kalau memang harganya sudah cukup affordable, yang dari atas sendiri ya mau lah ya membeli barang-barang dengan harga yang sesuai dengan target kita menengah ke bawah seperti itu. Itu untuk Mil NB. Tapi untuk suatu mungkin nah dari suatu sendiri kita ini targetnya lebih ke family. Jadi family dan menengah ke atas. Mungkin kalau mahasiswa yang ada di Jogja agak cukup tinggi mungkin ya untuk spend money untuk makan di suatu itu. Tapi ya nggak salah juga sih, nggak masalah juga kalau memang mau menikmati view-nya seperti itu. Nah tapi itu kan target ya. Nah bonusnya adalah ternyata segala sesuatu di luar target, lebih dari target yang kita sudah pastikan. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang Mil NB untuk menengah ke bawah, ternyata semua kalangan bisa masuk. Begitu juga dengan suatu restoran yang kita memang menargetkan tadi itu seperti family, kemudian memang turis, kemudian juga untuk menengah ke atas, ternyata semua kalangan bisa masuk, bisa menikmatinya gitu. Jadi ini ya semua kalangan bisa menikmatinya ya. Gitu, dan kalaupun emang harus bayar mahal ya itu sesuai dengan apa yang didapat ya. Kalau lihat dari view-nya segala macam ya, jadi nggak worth it lah. Ya, karena tiap usaha itu memang butuh target. Pertama untuk apa? Apalagi kalau misalnya restoran ya, kalau misalnya kita ada targetnya menengah ke atas, kita harus mengetahui dulu kebiasaan orang menengah ke atas seperti apa, mereka menyukai seperti apa, cara menyajikannya seperti apa. Pasti kalau orang interior dan kamu juga ngerti ya, kita harus memahami target dulu. Kemudian baru ya namanya kalau memang udah melebihi target ya alhamdulillah gitu. Karena untuk menyesuaikan dengan dekorasinya, kemudian juga bagaimana kita melayani tamunya itu disesuaikan dengan target kita gitu. Iya, benar-benar sekali itu. Jadi semuanya saling berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi nggak semuanya nggak
nggak stuck di situ aja gitu, saling memberikan manfaat untuk Iya, sekeliling betul. juga gitu. Mau desainnya kepake kan jadinya. Pakai banget. Ini Okainku dan ini juga Milen Bay. Keren banget. Nah, sekarang Mbak Nana, aku mau nanya, kalau untuk sosmed nih, sosmed tuh berpengaruh seperti apa sih di brand Okainku ini? Untuk Tadi Okainku sih udah sendiri kelihatan ya kelihatan. ceritanya, cuman aku pengen yang lebih detail Iya, lagi. jadi kekuatan sosmed itu sampai sekarang masih berjalan dengan efektif ya untuk Okainku sendiri. Kita yang penting tiap kita harus terus update update ya? karena sosmed itu gampang tenggelamnya juga kan, kalau misalnya kita tidak update dia hilang di pencarian gitu loh. iya. Algoritmanya juga Tiap hari tiap hari posting. tuh ada gitu, ada konten Ada gitu. konten. Kita harus punya konten, menyiapkan konten untuk misalnya nanti hari Kartini, tapi pun untuk hari-hari pun kita tetap jualan gitu. Jadi di situ kita selalu memanfaatkan Instastory. Iya. Instastory dan hashtag itu sekarang udah lumayan banyak fitur lainnya yang lebih menonjol ya. Tapi untuk sekarang masih tetap kita pakai dan juga untuk interaksi dengan target market kita juga tetap lewat sosmed gitu. Lewat sosmed ya. Dan dari situ sekarang kan kita udah punya e-commerce ya. Iya. E-commerce tuh udah jalan banget sekarang. Jadi memang yang dulu sosmed Instagram tuh buat jualan langsung, sekarang Instagram itu buat sarana komunikasi kita. Jadi kayak kita mau ngasih tahu ini ada produk baru loh, langsung ke Tokopedia atau langsung dan dihubungin apa ke lain-lain linknya websitenya ya. Dan kita juga udah punya link untuk menuju ke website kita langsung Iya. gitu. Jadi dalam waktu 6 tahun berjalan Okainku itu Amat sangat membantu ya. sosmed itu sangat membantu dan berevolusi. Coba dong ininya Berkembang apa? terus. Hah? Sosmednya apa tuh, Mbak Nana? Biar teman-teman pada tahu nih kalau mau beli Okainku yang kece ini, Silakan coba. follow Okainku @Okainku. Oke, ngomong-ngomong udah berapa tuh followersnya tuh? Kayaknya banyak nih. 30,8K. Mantap. Berarti iya wajar ya. Secara udah berapa tahun kan dari Instagram belum hits banget ya waktu itu ya. Memang kita terbantu sekali sama influencer. Waktu itu influencer itu secara organik mereka mempromosikan kita dan jadi menambah follower. Kita masuk ke kayak tadi ada Inakraf, kita ada Indonesia Fashion Week, kita masuk TV dan kita langsung bisa nambah follower. Jadi secara organik kita mengumpulkan pelan-pelan, sebenarnya agak susah sih kalau nggak organik gitu ya. Iya sih. Gitu. Tapi alhamdulillah dapat ya. Dapat banget. Oh iya teman-teman, ini kebetulan Mbak Nana ini suaminya juga seorang pekerja seni juga ya. Kita Mas creative Ramipang survivor juga. Dia juga punya brand namanya Palawa ya. Gitu. Jadi kita Suami juga istri sama-sama anak Trisakti, sama-sama sukses, sama-sama berkarya, sama-sama berkarya di seni. bidang seni. Betul. Ya, dukung kami. Iya, pastinya lah, apalagi alma mater harus didukung. Iya. Nah, kalau Mbak Anita gimana nih? Kalau untuk sosmed, pengaruhnya gimana? Pengaruhnya pasti itu kan banyak juga yang lihat-lihat terus tiba-tiba pesen sewa pesen mau booking. Saya tuh norak ya dulu ya, pertama kali bikin usaha kita dulu nggak punya sosmed. Saya punya sih dulu Instagram tapi masih buat foto-foto pribadi aja gitu, karena kan tahun berapa ya, 2018 sebenarnya sih udah maju ya, cuman mungkin saya dan suami saya masih nggak terlalu ngutak-atik. Saya ketika itu kan saya sudah punya usaha, banyak yang bilang, hey itu loh promonya di IG-nya dong yang foto. Nah, udah kita akhirnya yaudah coba foto. Nah karena kita punya background skill di foto dan seni, ya turun tangan sendiri lah ya, motret produk kita dari segala arah. Ada yang dipegang sama orang atau gimana, keranjang-keranjang. Pada saat itu kita banyak memproduksi keranjang. Nah ternyata lumayan tuh reaksi pasarnya bagus dari Instagram, banyak sekali yang membeli dan ada cerita menarik.
kita tuh kan namanya gaptek banget, kita nggak tahu seputar Instagram pada saat itu, norak banget ya. Nah, ponakan saya bilang, tante gitu, apa namanya, keranjangnya ternyata yang beli Rahel V-nya loh. Hah, siapa tuh gitu kan? Siapa Rahel V-nya? Siapanya kamu, teman kamu gitu? Enggak lah, masih temen aku gitu kan, aku nggak tahu kan. Pada saat itu memang Rahel V-nya itu kan salah satu selebgram yang luar biasa followersnya ya. Nah, kemudian kita lihat, oh ternyata dia lagi bangun rumah. Coba ya tawarin ya, apa namanya, mau nambah lagi nggak produk gitu. Ternyata oke, nambah produk, akhirnya kita endorse gitu beberapa produk kita gitu. Ternyata dia mau dan setelah itu nggak lama followers kita nambah tuh banyak gitu. Benar-benar kalau apa namanya, influencer tuh sangat seefektif itu dalam meningkatkan followers gitu ya. Nah, dan ternyata ya sambung menyambung antara influencer, ternyata ada beberapa influencer lagi yang ngambil dan nggak semuanya kita endorse, tapi memang apa ya, sambung menyambung. Mereka juga secara apa namanya, nggak kita minta, mereka secara sendiri gitu ya mempromosikan ternyata gitu ya. Dan terus sampai sekarang bahwa kita masih apa namanya, masih kuat di Instagramnya gitu. E-commerce juga kita ada beberapa, kita ada di Tokopedia ya. Iya. Dan gimana? Iya, itu berarti nggak perlu endorse-endorsean lagi dong ya? Apa masih ada? Sebenarnya endorse itu bukan cuma untuk menaikkan followers kalau sekarang, tapi lebih ke apa namanya ya, eksistensi produk ya, kita, brand kita gitu. Dipakai gitu ya. Iya, dipakai. Paling enggak ketika ya bukan cuman ke apa namanya, influencer aja sih, kita juga kenal beberapa artis juga ya. Kalau mau apa namanya, mau beli produk kita silakan, kita kasih diskon seperti itu. Keren. Kalau untuk, jadi sosmed amat sangat berpengaruh ya Mbak Nana ya, sama Mbak Anita ya. Iya, betul. Membantu banget gitu supaya orang-orang tuh tetap dengar gitu ya, tetap lihat, tetap update. Jadi ya bantu juga gitu kan. Oh ya, kalau untuk bengkelnya Mbak Nana nih di mana nih? Untuk jahit-jahit apa ada tempatnya tersendiri atau gimana? Iya, jadi kita punya membina beberapa penjahit yang awalnya pas aku ngebangun bisnis tuh aku benar-benar keliling daerah aku sendiri, tempat tinggal aku, tukang jahit dekat-dekat rumah gitu. Kebetulan aku pernah mempermak sebuah ponco yang kegedean jadi bagus banget dan rapi. Terus aku jatuh cinta nih sama penjahit ya. sama skillnya gitu kan. Terus akhirnya ya aku coba ajak kerjasama, ternyata dibikinin sampel gitu. Oh ternyata cocok nih, akhirnya jalan terus dan sempat ada pergantian, tapi kita tetap sekarang kita punya mereka dikasih tempat untuk workshop dan tinggal gitu. Terus memang sistemnya masih kayak kerjasama gitu ya, kerjasama. Mereka punya alat jahit dan kita memanfaatkan kerjasama ini terus-terusan sampai sekarang, sampai 6 tahun gitu. Itu ada berapa karyawan tuh Mbak Nana tuh, tukang jahitnya? Kita kan kecil ya, jadi paling kayak ada 4 orang. Iya, tapi jadinya something banget gitu. Dan memang dibikinnya benar-benar limited gitu. Iya. Jadi kita spesial bukan ya? yang kayak bukan mass production, bukan mass production, tapi juga kita lebih kayak online boutique gitu. Online boutique Jadi barang-barang yang kita punya ini terbatas semua jumlahnya. Bisa ini nggak sih? Bisa request nggak sih Mbak? Request maksudnya ini aku custom ada custom ya. Aku ada kawinan nih. Aku pengen misalnya temanya agak ke Kalimantanan gitu. Berarti kan itu PR ya buat Mbak Nana, buat mikir lagi, buat gambar lagi. Memang untuk saat ini kita membuat ready to wear aja. Tapi kadang untuk special case, misalnya ada yang mau jadi buat bridesmaid atau apa, kita bisa bantu dengan desain yang sudah kita punya, tapi kita bikin lebih beda gitu. Jadi ya bisa customize dengan ketentuan Oke, mantap. Gitu. Kalau Mbak Anita gimana nih workshopnya si Mil and Bay ini nih?
Kan kita kan tadi sudah bahas yang Villa Suatu ya, gitu. Nah kalau yang Mil NB ini kan pasti ada pengrajinnya ya. Iya betul. Gitu. Jadi pengrajin dari Mil NB sendiri kan tergantung dengan materialnya ya. Ada yang di Cirebon, ada yang di Jepara, ada yang di Jogja, ada yang di Solo, ada yang di Bali, ada juga sampai di Kalimantan gitu. Wow, jauh juga ya sampai Iya. Kalimantan. Memang tergantung dengan materialnya gitu kan, iya. karena di Mil NB sendiri kan bermacam material dan Iya. nggak semua bahan dan bahannya tersebut hidup di daerah ini, Oh, daerah iya, ini, benar. dan ada pengrajin yang masing-masing di setiap Iya. daerah seperti itu. Jadi memang tersebar gitu. Jadi memang berbekal kenalan gitu ya dengan beberapa pengrajin itu ya, akhirnya kita ya membina hubungan baik dengan para pengrajin. Kita minta tolong misalnya desain seperti ini, request bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini gitu. Jadi ya emang menyebar ya, workshopnya ada di mana-mana. Iya, ya mudah-mudahan sih nanti kedepannya bisa punya workshop sendiri ya Amin, gitu. amin, amin, ya rabbal alamin. Berarti kalau misalnya workshopnya ada yang di Kalimantan, di luar Pulau Jawa itu dikirim atau gimana tuh? Kirim, Mbak Anita? kirim, tracking. Jadi memang pastinya dalam jumlah besar ya, nggak cuma Iya, sedikit-sedikit iya. gitu. Sampai minimal 100 Oh, item gitu. Ya kemudian baru bisa dikirim kalau udah jauh ya, biar nggak bolak-balik malah cost-nya Cost, tinggi iya. gitu. Biasanya kalau yang dari Kalimantan nih, itu apa tuh? Produknya apa tuh? Biasanya Produknya sih materialnya purun. apa tuh? Purun itu sejenis kayak rumput-rumputan gitu ya. Memang tumbuh di Kalimantan dan Sumatera. Di Jawa sendiri belum terlalu bagus kualitasnya, ada tapi tidak terlalu bagus Itu kualitasnya. rumput yang akan dijadikan Keranjang. keranjang. Iya, anyam, betul. Anyam ya? Anyam-anyaman betul. Kalau rotan kan banyak ya kita ya. Ya, rotan memang sudah banyak ya di beberapa daerah, tapi memang paling banyak di Cirebon rotan Oh, itu. di Cirebon ya, nah, itu rotan bagus-bagus ya. Iya, dan pengrajinnya banyak di sana. Kalau aku lihat di Instagram kan produk Mil NB ini kan kayak warnanya kan ya warna-warna natural ya. Iya. Gitu emang sengaja ya Mbak buat supaya nggak terlalu colorful. Iya, memang. Pengen ada ciri khasnya di situ ya. Iya, itu memang ciri khas dari awal ya, kalau anak desain kan Iya. harus punya color palette sendiri Iya, gitu ya. benar. Gitu. Mungkin kalau Mbak Nana warnanya ya Iya. memang menonjolkan warna-warna lurik ya seperti itu. Nah, kalau Mil NB memang ingin mengekspos warna-warna natural seperti itu. Dan memang juga kesenangan saya juga warna-warna natural. Kalau lihat wardrobe saya warnanya begitu semua. Warnanya itu ya kayak krem, kayak coklat Iya, muda, gitu, gitu warna kan, natural. warna-warna natural. Membawa semua. kesan homey juga. Iya, kan? benar sih, membawa kesan homey juga. Natural itu. Aduh. Nah, sekarang kan sebagai kreatif planner muda nih, tadi kan di awal kan udah menerangkan ya kalau bangganya seperti apa gitu. Mbak Nana punya ini nggak pesan-pesan buat adik-adik kita ya, buat adik-adik Iya, kita mahasiswa yang masih berkutat dengan kuliahnya masing-masing ini ya. Ah, Apa tuh pesannya supaya bisa memotivasi mereka biar kuliahnya lebih rajin lagi ya, Bu dosen. Iya kayak gitu. iya, kalau pesannya dari aku sendiri, setelah nanti adik-adik ini udah selesai kuliahnya, sebaiknya menjalin networking dulu, belajar dulu di Penting tuh. dunia kerja. Link ya. Link. Karena memang kalau aku lihat trennya nih sekarang anak-anak muda ini udah pengen usaha sendiri langsung ya. Iya. Kalau aku lihat, tapi menurut aku belajar dulu pelan-pelan membelajarin sistem, karena apa yang kita temukan di corporate atau di dunia kerja itu akan berbeda dengan saat membangun karakter kita sendiri buat. Itu semuanya bilang ya kayak begitu ya Seperti kejadiannya. itu. Beda banget. Jadi gitu. memang kalau kita punya ego gitu, kalau pas kita Agak kerja sendiri kita belajar ketemu orang-orang gitu. Jadi jangan terlalu idealis ya, maksudnya Mbak Nana ya. Lebih- Kita agak lebih supel ya. lebih banyak Menerima menambah masukan. ilmu dulu lah gitu. Menambah ilmu. Iya, itu ya. Jadi mereka harus lebih cari ilmu Ini sebanyak-banyaknya kan. berdasarkan pengalaman kakak ya. Berdasarkan pengalaman kakak Nana ya.
gitu. FSRD 96 harus banyak-banyak menimba ilmu dulu. Menimba ilmu dulu sama karena network. dari kuliah masih ada tingkat kerja dan baru habis itu kayak kita ibaratnya lulus. Baru lulus ya. Dan punya mandiri dengan usaha sendiri gitu. Benar-benar mandiri. Nah, kalau Mbak Anita gimana nih? Pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa. Oh iya, kalau saya sendiri sih, kalau menurut saya bangun networking itu dari sekarang, dari kuliah. Jadi di kuliah itu kan banyak sekali kita lihat ya, ada dosen, ada teman-teman mahasiswa, dan teman mahasiswa bukan cuma dari prodinya aja, tapi ada di prodi-prodi lain, ada juga di fakultas lain. Bahkan kalau misalnya memang mereka sedang mengadakan acara rutin ketemu dengan teman-teman kampus lain, bangun networking sebanyak-banyaknya. Jadi memang sedari mereka masih kuliah, bangun networking, mereka jadi famous dulu, pede dulu. Nanti kalau sudah pede, bisa membangun networking, mereka bisa jadi pemimpin di di masa muda bisa jadi pemimpin. Nanti ketika lulus, mereka udah bisa mandiri dalam berpikir gitu. Jadi mereka udah pede, mendirikan usaha pede, kerja di tempat orang juga pede. Nah, itu kan penting dibangun dari sekarang. Jadi kayak kata Mbak Nana, belajar dulu ya. dari mungkin dari dosen, dari teman-teman, dari kakak-kakak kelas, dari para alumni, banyak sharing seperti itu. Kalau dari saya sih begitu. Jadi kalau namanya, mungkin kalau memang ada yang berani untuk bisnis dari awal, ya boleh juga, namanya latihan ya gitu. Jadi memang harus latihan dulu. Bisnis Kadang-kadang dari kuliah juga mungkin bisa ya? Bisa aja sih ya, latihan untuk mengelola keuangan lah ya. Kalau gitu. zaman dulu kayaknya belum kepikiran gitu ya. Sekarang kayak udah ini. Kadang anak-anak SMA udah. Sosial media gitu kan sudah kencang banget ya, dan segala sosial media masih gratis ya pada saat ini ya. Jadinya coba gunakan kesempatan itu. Mumpung gratis, betul. Iya, dari situ ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu. Oh iya, kalau Mbak Anita sosmednya apa nih? Mil and Bay sosmednya. Ayo biar teman-teman bisa tahu, bisa search, bisa beli produk Mil and Bay. Kalau untuk Mil and Bay, Instagramnya Mil and Bay ya, MIL dan keong gitu, BAY gitu, Mil and Bay. Kemudian untuk suatu itu suatu.by.milandbay. Iya. Kemudian untuk suatu villa ya gitu, suatuvilla.by.milandbay. Terus saya sampai bingung sendiri. Banyak sih ya bisnisnya. Dan mudah-mudahan nanti end of this month itu ada lagi namanya Mili Manis by Mil and Bay. Itu cafe shop kecil lah dekat-dekat galeri saya di Mil and Bay. Yang di Jogja Jakarta. Main ya, dekat rumah Mbak Nana, dekat rumah. Pastilah. Mbak Anum juga kali ya. Pastilah Mbak. Yang pasti semoga semakin maju ya, semakin sukses, amin, memajukan pasar lokal kita juga ya. Betul. Yang kita kan penuh aneka ragam nih budaya Indonesia ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oh ya, sebelumnya saya lupa menginformasikan ketika kita berada di sini itu kita sudah melewati tes antigen dan tentunya vaksin 1 dan vaksin 2 ya, jadi insya Allah aman ya. Booster juga, beberapa udah ada yang booster ya, jadinya insya Allah aman dan semoga pandemi segera selesai ya, biar kita semuanya sehat walafiat selalu. Oke, nggak terasa nih udah di penghujung acara nih, Mbak Nana dan Mbak Anita, udah sebenarnya masih banyak yang mau bertanya ya gitu. Saran aku sih ya, untuk yang ingin bertanya bisa menghubungi langsung ya Instagramnya Mbak Nana dan juga Mbak Anita. Boleh. Jadi atau bisa juga ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya ada waktu silakan dijawab kalau ada yang nanya ya kan. Boleh kayak gitu juga gitu. Jadinya nanti akan dijawab. Iya, akan dijawab. Ya udah kalau gitu sekian dari kami, dari Mbak Nana, dari Okainku dan Mbak Anita, Mil and Bay. Terima kasih ya Mbak atas waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih banget udah menyempatkan waktu ini, datang ke Grogol ya. Apa namanya Berentang masa kangen. Nostalgia. Nah, nostalgia juga. Alhamdulillah. Aku setiap hari kesini kayaknya. Iya, dia ibu aku ini doang ya. Berarti.
Ya udah kalau gitu jika ada salah-salah kata atau pengucapan mohon maaf dan semoga podcast kali ini memberikan ilmu ya, tambahan ilmu Amin, amin. dari Semoga kedua perempuan bermanfaat. Kartini Muda ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi memotivasi adik-adik mahasiswa juga ya, adik-adik mahasiswa Trisakti untuk jauh lebih giat juga dalam belajar biar bisa ya meneruskan jejak senior-seniornya ini. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Semoga Trisakti tetap solid dan maju. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye. Kartini Indonesia. Kukungan adat dan budaya telah memenjarakan jiwa. Kartini datang untuk melahirkan pembaharuan kehidupan agar perempuan mengerti betapa indahnya pagi kehidupan ketika fajar datang menggantikan gelapnya malam pemikiran. Di zaman milenia ini, para perempuan telah menembus batas-batas dimensi tanpa melupakan budaya hidup kearifan lokal negerinya sendiri. Kartini, wanita tiang negara yang telah melahirkan anak-anak bumi pertiwi. Kartini, Bunda Sri Kandi negeri, Bunda yang menjaga dan mengasuh anak-anak negeri dengan kerelaan hatinya. Bunda Kartini tetap menjaga adat yang diadatkan. Habis gelap, terbitlah terang. Pada senja dia merenung. Pada malam menuliskan catatan-catatan derasan hatinya. Ika Trisakti, 14 April 2002, 13.51 siang. Terima kasih.